kembali di Q&A spesial Indonesia Memilih. Aku mau ke Keisha dulu. Tadi melihat bagaimana kaum milenial melihat demokrasi. Kalau kamu sendiri sekarang gimana melihat demokrasi Indonesia? Sebenarnya bisa dikatakan lucu ya. Kenapa lucu? Lucu aja kalau kita melihat dari prosesnya, dari sebelumnya terlaksana. Dan memang sebenarnya tadi kata Mas Rocky, saya sangat menggelitik sih dengan pernyataan bahwa terlalu memaksakan anak yang masuk ke ranah dewasa. Dan menjadi pertanyaan saya adalah apa kabar orang yang pemimpin-pemimpin daerah yang awalnya banyak sekali dong kalau mau dilihat ya kepemimpinan orang tua tiba-tiba anaknya masuk semua, kalau bisa satu keluarga dibawa masuk begitu. Dan yang menjadi hal yang menggelitik bagi saya adalah apa ada yang salah kalau presiden, ya mungkin ini pro dan kontra karena juga di sisi lain juga ya saya sangat sedih saya tidak bisa memilih, tapi apakah salah anak muda untuk menjadi seorang pemimpin walaupun ya memang sangat mengagetkan dengan proses yang sangat langsung di atas gitu. Apakah salah untuk anak muda sekarang ini untuk memimpin? Walaupun ya memang kalau mau dilihat di daerah itu kan sudah banyak pemimpin-pemimpin anak-anak mudanya. Dan ini untuk menjadi orang nomor satu istilahnya, memimpin bangsa dan negara. Dan juga kayaknya baru kali ini di Indonesia menjadi seorang pemimpin yang langsung di atas banyak negara di luar sana yang sebenarnya pemimpin yang memang sebenarnya anak-anak muda kebanyakan. Tapi justru orang-orang yang istilahnya dalam tanda kutip senior yang justru harus mendampingi. Kalau memang ya sebenarnya sih terlalu muda ya, tapi dibutuhkan orang-orang di belakangnya untuk saling menopang istilahnya begitu. Itu yang jadi pernyataan agak menggelitik bagi saya sih karena merasa lucu aja negara ini gitu loh. Menurut Keisha ini lucu, sedikit komentar tentang pendapat Keisha sebagai milenial. Iya betul, dia bilang apa yang salah anak muda memimpin walaupun ABCD itu. Nah salahnya kamu pakai kata walaupun. Itu artinya membatalkan premis pertama kan. Justru yang kita persoalkan walaupunnya itu tuh Keisha. Kan nggak ada yang salahnya kan. Tetapi begitu disebut walaupun dia datang dari proses yang busuk, nah itu masalahnya di situ kan. Jadi poin saya selalu adalah ya anak muda selalu punya prinsip apa namanya student today, leader tomorrow kan itu. Yang terjadi sekarang adalah dealer today, leader tomorrow. Dealer today, leader tomorrow. Iya karena Gibran itu hasil dealing bukan karena proses mencari leader. Kan nggak ada di dalam tradisi seseorang itu tiba-tiba diajukan dengan backup kekuasaan. Nggak mungkin. Mungkin di dalam sistem kerajaan itu. Kan cuma itu dalil kita hari ini kan. Jadi semua orang marah bukan pada Prabowo, marah pada Jokowi. Dan itu yang kemarahan itu kemudian diwacanakan melalui the dirty vote. Itu. Nah, dirty vote itu di belakangnya ada dirty hand. Di belakang dirty hand ada dirty mind. Siapa dirty mind? Ya si mastermind, yaitu bapaknya. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya Bung Rocky. Oke, sedikit saja sebelum kita buka box. Ya, Bang Akbar. Gini, Keisha ini benar nama Keisha kan, mohon maaf. Rocky harus menjelaskan lebih banyak sebenarnya. Dia lahir di mana pertarungan-pertarungan itu, ide dan segala macam itu tidak lagi di masanya mereka. Rocky harusnya menjelaskan kepada Keisha dan ini perlu kepada anak muda. Jelasin, nggak usah lo jelasin. Tunggu dulu, apa yang dijelaskan? Bahwa gini loh Keisha, para pemimpin perancang republik ini itu bertarung dengan seluruh gagasan yang mereka bisa dapatkan dari berbagai tempat. Soekarno merancang Indonesia itu pada usia 20 tahun. Sultan Syahrir itu bertarung dengan bahkan sampai dia tidak lulus di berbagai tempat gitu ya. Tapi dia mencari tentang Indonesia. So kalau kemudian pertanyaanmu adalah, apa emang tidak boleh orang muda itu memimpin? Boleh. Persoalannya yang mau dibicarakan oleh Rocky tadi itu adalah proses. Saya melihat banyak anak muda yang bagus kok. Terutama pada pada pemilu yang barusan ini. Sayangnya mereka tuh nggak punya duit. Kalah semua, pinter-pinter Pak Mardiono. Saya menemukan beberapa anak muda. Di forum saya itu saya menemukan banyak anak muda. Dan saya didik, sayangnya mereka miskin. Dan kemudian tidak bisa bertarung. Sebab sekarang yang mengambil kekuasaan, yang mengambil peran ini adalah para saudagar. Ya sudah,
Ini realitas kita. Makanya kemudian saya pengen lagi datang ke Metro TV untuk berbicara seperti ini lagi. Setelah bertahun-tahun tidak bisa bertemu dan berantem lagi sama Rocky. Karena itu penting. Baik, tepuk tangan. penting. Akhirnya dapat kesempatan ya. Gini. Sedikit gini. saja Bang Rocky. Ada tadi disebut Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu umurnya belum 40 itu. Dan sudah berdebat di forum internasional tuh. Mengalahkan seluruh diplomat dunia itu. Untuk mendalilkan bahwa Indonesia itu tidak boleh ditahan oleh semacam persekongkolan barat pada waktu kemerdekaan. Satu waktu Airlangga bilang Gibran itu persis seperti Sultan Syahrir tuh. Loh, Gibran belum ngapa-ngapain, Gibran memimpin wali kota Solo dan memimpin wali kota Solo lebih mudah daripada memimpin BEM UI, BEM UGM gitu. Karena prosesnya lebih rumit di situ kan. Jadi Gibran tidak bisa dipersandingkan dengan Sultan Syahrir. Salahnya bukan pada Gibran, salahnya pada Airlangga. Dia tidak mampu untuk melihat bahwa sejarah kita adalah sejarah pikiran tuh, bukan sejarah hasil Mahkamah Konstitusi. Nah itu sebabnya air mineral lebih berguna daripada air langga. Oke, baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.